Novel 9 Matahari, Bab 351. Kekuatan Fan Tian hampir sama dengan kekuatan Wang Tihao, dan dia juga berada di tahap akhir dari alam kondensasi. Meskipun dia juga berlatih beberapa seni bela diri yang kuat, dia ditekan sampai mati oleh metode serangan fisik Ye Yunfei yang paling buas dan kejam. Dia bahkan menyerah dan tidak bergerak untuk melawan. Aduh, saudara Ye, tolong hentikan. Izinkan aku pergi, aku salah. Aku tidak seharusnya datang untuk berurusan denganmu. Saya tidak akan berani lagi di masa depan, tolong selamatkan hidup saya. Sebelum meninggal, Fan Tian berteriak putus asa dan memohon belas kasihan. Bo, tinju Ye Yunfei mendarat di tubuhnya, memukulnya hingga terbang menjadi awan darah di tempat. Tidak ada tulang yang tersisa. Saat ini, selain Dong Guoxiong, hanya seorang murid tua bernama Miao Yinfeng yang tersisa. Kamu Yunfei, kamu sangat kejam, membunuh orang di setiap kesempatan. Miao Yinfeng memandangi Ye Yunfei yang ganas, dan merasa merinding di seluruh tubuhnya. Kekuatannya sebenarnya mirip dengan Wang Tihao dan Fan Tian. Bahkan lebih buruk, melihat Wang Tihao dan Fan Tian langsung dibunuh oleh Ye Yunfei satu demi satu, hatinya dipenuhi rasa takut. Awalnya dia merasa sedikit menyesal, mengapa menerima uang dari klan Xiao dan datang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Segera setelah membunuh Fan Tian dengan satu pukulan, Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Dong Guoxiong dan Miao Yinfeng merasa kulit kepala mereka mati rasa melihat gerakan aneh Ye Yunfei. Terutama Miao Yinfeng, yang sedikit kehabisan akal karena ketakutan, dia bergegas ke sisi Dong Guoxiong, bersandar erat. Kakak senior Dong Guo, Ye Yunfei terlalu kejam. Kakak senior Dong Guo, tolong pelindungilah aku. Ungkap Miao Yinfeng dengan suara bergetar, sambil cemas memeriksa sekelilingnya, takut Ye Yunfei tiba-tiba muncul. Anak ini memiliki kekuatan fisik yang agak aneh, dan dia juga mengembangkan teknik gerakan yang aneh. Tidak heran dia bisa memilih markas klan Xiao sendiri. Sekarang, wajah Dong Guoxiong sangat muram. Gerakan-gerakannya terlalu aneh, aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya. Miao Yinfeng berkata dengan gemetar, sambil menjaga kewaspadaan tinggi seperti burung yang ketakutan saat memeriksa sekelilingnya. Waktu berlalu, Ye Yunfei tidak pernah muncul. Dong Guoxiong dan Miao Yinfeng sama sekali tidak berani bersantai. Karena keduanya merasakan adanya niat membunuh yang mengerikan, mereka mengunci diri mereka. Kakak Dong Guo, Ye Yunfei terlalu menakutkan, mengapa kita tidak segera? Miao Yinfeng panik dan mengeluarkan tekanan. Diam. Jika kamu terus berbicara seperti itu, aku akan membunuhmu. Dong Guoxiong marah dan merengek. Kakak senior Dong Guo, aku pergi. Ye Yunfei terlalu kejam, dia membunuh orang di setiap kesempatan, aku tidak bisa menandinginya. Tiba-tiba, Miao Yinfeng berteriak, berbalik dan berlari, menggunakan keterampilan tubuhnya ke ekstrim, berjuang mati-matian melintasi padang pasir menuju luar. Ledakan, tiba-tiba, Ye Yunfei muncul di belakang Miao Yinfeng dan menyerang dengan satu tendangan seperti guillotine, tanpa gerakan atau trik apapun, seperti cambuk kuno, memaksakan tubuh Miao Yinfeng. Miao Yinfeng yang malang ingin melarikan diri dengan sepenuh hati, menghadapi serangan cepat Ye Yunfei, dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Tubuh Miao Yinfeng hancur seketika, benar-benar berubah menjadi awan kabut darah. Ye Yunfei berbalik dan menatap Dong Guoxiong sambil mencibir. Kamu Yunfei, kamu bajingan. Kamu benar-benar membunuh 3 siswa, kamu sangat gila. Kamu pengkhianat. Mati, kamu harus mati. Dong Guoxiong berteriak histeris, hatinya dipenuhi ketakutan. Hanya saja dia adalah master dari alam bangunan Yuan, dan dia tidak sebanding dengan ketiga siswa veteran itu. Ledakan, di bawah amarah, kekuatan spiritual Dong Guoxiong bergulung seperti air pasang, melonjak ke langit, dan melepaskannya tanpa syarat. Bukit pasir di sekelilingnya terguncang seperti ombak, bergoyang keras, dan pilar-pilar pasir terangkat ke langit, seperti badai yang lewat. Ye Yunfei, kamu bisa menakuti mereka, tapi kamu tidak bisa membuatku takut. Aku akan membunuhmu seperti tukang daging babi. Pergilah ke neraka. Petik 2. Seluruh tubuh Dong Guoxiong penuh dengan momentum, dan dia naik ke ketinggian yang mengerikan, janggut dan rambutnya terurai semua. Di belakangnya, bulan yang memudar naik samar-samar, dan cahaya bulan tersebar di mana-mana, bersinar terang dan menyilaukan dalam radius 10 kaki.
Bahkan ada titik sisa bintang bertebaran di sekujur tubuhnya. Cahaya bulan dan cahaya bintang yang sejuk langsung menyelimuti Ye Yunfei, membuat Ye Yunfei seakan terjebak di langit malam. Kemudian, ledakan, tangan perak besar yang terbuat dari cahaya bulan dan cahaya bintang yang kental, menutupi langit dan bulan, meraihnya dari langit berbintang dan langsung meraih Ye Yunfei. Ye Yunfei, aku baru saja menguasai gaya menangkap bintang dan memegang tangan bulan. Sekarang, aku akan menggunakanmu sebagai pengorbanan. Biarkan aku membunuhmu, teriak Dong Guoxiong. Tangan perak besar itu mencengkeram Ye Yunfei dengan kuat, melonjak dengan tekanan spiritual yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, dan suara dentuman sonik tidak ada habisnya. Dia adalah siswa senior Akademi Tao, dan memenuhi syarat untuk berlatih beberapa seni bela diri tingkat lanjut di Akademi, jadi kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Seni bela diri yang baru saja saya latih, baiklah, saya akan membiarkan Anda mencoba seni bela diri yang baru saja saya latih. Ye Yunfei tersenyum dingin. Saat berikutnya, roda bundar besar tiba-tiba muncul di belakang Ye Yunfei dan berputar perlahan. Di roda bundar, ada 9 ruang. Setiap ruang diukir dengan pola hewan transparan yang hampir ilusi. Salah satu pola naga hijau adalah yang paling padat, dengan tenda hijau bermekaran. Mengaum, tiba-tiba, nyanyian naga terdengar, dan naga hijau itu terbang keluar dari roda bundar. Dalam sekejap, aura abadi dan liar meledak, menyapu gurun. Mengaum, naga hijau mengaum dengan penuh semangat, sambil memandang ke bawah ke semua makhluk hidup yang berkeliling dunia. Ia mengulurkan sepotong cakar naga hijau dan menyapa tangan perak besar itu. Tiba-tiba terdengar ledakan, cakar naga hijau menabrak tangan perak besar. Boom, energi tabrakan yang sangat kuat meletus, seperti tsunami yang bergulir dan menyebar ke segala arah. Gurun dengan radius beberapa mil terpengaruh oleh kekuatan itu. Gurun itu berguncang, pilarnya terangkat tinggi ke udara seperti air mancur. Pasir kuning yang besar mengepul seperti air pasang, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Yunfei, kau bahkan bisa menandingi kekuatanku, teriak Dong Guoxiong dengan tidak percaya. Seni bela diri yang diperlihatkan oleh seorang pria di tahap awal alam konsentrasi mampu menandingi kekuatannya, yang merupakan master alam Yuanzu. Ini benar-benar mengubah pandangannya. View, tubuh Ye Yunfei seperti hantu mendekati Dong Guoxiong hingga hampir berdiri di sampingnya. Nak, kau mencari kematian. Dong Guoxiong sangat marah. Tak lama setelah ia berkata, terdengar raungan. Setan muncul di dalam lautan jiwanya, memancarkan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan dan menggigit tubuh jiwanya. Keluar, Dong Guoxiong terkejut dan marah, dan dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan iblis itu. Ledakan, Ye Yunfei melepaskan kedua tinjunya secara bergantian, secepat kilat, dengan satu demi satu pukulan yang meledak dengan kecepatan ekstrim. Lebih dari 2 juta kekuatan fisik tanpa syarat. Dia melakukan 5 gerakan pertama dari True Demon Killing God Fist berturut-turut. Membunuh para dewa, melawan para dewa melintasi gunung, mengikuti seperti bayangan, meledak berturut-turut, meninju jarum. Satu demi satu, pukulan mengerikan dikemas dengan padat, terus-menerus membombardir tubuh Dong Guoxiong. Benar-benar hancur. Novel 9 Matahari, Bab 352. Ye Yunfei, kekuatan tempurmu sangat mengerikan. Aku adalah master di negara bagian Yuanzu, tapi aku tidak bisa menekanmu. Oke, Ye Yunfei. Kamu luar biasa, aku bukan lawanmu sekarang. Aku akan pergi sekarang, aku tidak akan bertarung denganmu. Kamu memukulku. Ketika aku kembali ke akademi, berlatih kerja keras, dan menerobos ke tahap tengah alam Suyuan, aku akan membunuhmu lagi. Pada saat ini, Dong Guoxiong benar-benar ketakutan. Semua kekuatan spiritual di tubuhnya dilepaskan untuk menahan kekuatan kepalan tangan Ye Yunfei, tapi tidak ada gunanya. Namun dalam sekejap mata, tubuhnya diadu dan dipenuhi luka, yang mengejutkan. Setelah selesai berbicara, Dong Guoxiong menunjukkan postur tubuhnya dan ingin mundur. Aku tidak bisa pergi. Ye Yunfei mencibir, mengikuti dari dekat seperti bayangan. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan gerakan Dong Guoxiong, bagaimana bisa lebih cepat dari Ye Yunfei. Boom, kecepatan Ye Yunfei meninju tinjunya bahkan lebih cepat. Akhirnya, kekuatan spiritual di tubuh Dong Guoxiong mulai menghilang secara bertahap, dan ada banyak bekas tinju di tubuhnya.
Dong Guoxiong jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan. Dia merasa bahwa dia tidak menghadapi seseorang, tetapi seekor binatang purba. Ledakan, Dong Guoxiong dikirim terbang dengan pukulan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya benar-benar hilang. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi retakan yang padat, seperti sepotong porselen yang akan hancur, menghantam tanah, muntah darah terus-menerus, dan sekarat. Ye Yunfei, aku meyakinkanmu, jangan bunuh aku. Aku adalah siswa senior akademi, jika aku mati seperti ini, itu akan menjadi kerugian akademi. Begitu aku mati, mungkin akademi akan menyelidiki penyebab kematian, dan cepat atau lambat mereka akan menemukan kepalamu. Ayo. Jadi, Ye Yunfei, kusarankan, jangan membuat kesalahan. Pada saat ini, Dong Guoxiong merasakan ketakutan akan kematian, dan berteriak tidak jelas. Bodoh. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke sisi Dong Guoxiong, menginjak kakinya, dan benar-benar meledakkan tubuhnya, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Kemudian, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya. 4 cincin luar angkasa terbang di udara. Keempat cincin luar angkasa ini milik 4 siswa lama yang baru saja dibunuh Ye Yunfei. Para siswa dari Akademi Pelindung Dao benar-benar memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jika mereka berada di tahap awal dinasti Yuan di luar, kurasa aku bisa membunuh mereka dengan mudah. Ini sedikit perjuangan untuk membunuh Dong Guoxiong. Petik 2. Ye Yunfei menghela nafas. Akademi Taois memang merupakan akademi teratas di Profound Sky Continent. Siswa di akademi memiliki kesempatan untuk berlatih berbagai seni bela diri dan seni bela diri yang luar biasa. Oke, selanjutnya, di gurun angin hitam ini, cari pangeran kedua dan putri ketiga dari kerajaan binatang, dan selesaikan tugasnya. Ye Yunfei melihat padang pasir yang luas di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan berlari kencang di pasir kuning yang bergulung. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa juga dilepaskan, dan memiliki persepsi mendetail tentang pasir di sekitarnya. Sekarang, jangkauan persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei telah mencapai 150.000 meter. Rentang persepsi seperti itu tidak ada bandingannya bahkan untuk master di tahap akhir Yuan Sujing. Tidak lama setelah Ye Yunfei pergi, sekelompok pria dan kuda datang ke tempat pertempuran sengit tadi. Hei, Beast Prince, lihat, ada mayat di sini, dan ada banyak tunggul dan potongan daging. Jeritan terdengar. Kemudian, seorang pemuda jangkung dan kekar melangkah maju dan memandangi pasir yang dipenuhi mayat dan darah. Pria muda ini adalah Pangeran Binatang sejati dari Kerajaan Binatang. Dia murid Akademi Tao, bernama Wang Tihao. Pangeran Binatang buas berkata dengan lantang, menatap mayat. Dari 4 siswa yang dipukuli Ye Yunfei sampai mati, hanya Wang Tihao yang meninggal setelah tenggorokannya dipotong, dan seluruh tubuhnya tertinggal. 3 lainnya, termasuk Dong Guoxiong, semuanya diledakkan dan berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah. Pangeran, total 4 orang tewas di sini, semuanya adalah siswa Akademi Pelindung Dao, termasuk Dong Guoxiong, yang kuat di alam Suyuan, juga meninggal. Seorang lelaki tua berjubah biru berkata dengan suara berat. Pria tua berjubah biru itu dipenuhi dengan paksaan spiritual yang menakutkan, mengepul seperti air pasang. Ye Yunfei itu, mungkinkah dia juga sudah mati? Bukankah akan membuang-buang waktu bagi kita untuk pergi? Itu benar-benar murah untuknya. Petik 2. Pangeran Binatang buas berkata, tidak, anak bernama Ye Yunfei itu belum mati. Mayat-mayat ini tidak memiliki nafasnya. Petik 2. Pria tua berjubah biru itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pria tua berjubah biru ini adalah master di tahap awal Yuan Sujing. Mungkinkah Ye Yunfei membunuh keempat siswa ini? Selama perjamuan tadi malam, Ye Yunfei dan keempat siswa ini memang berkonflik dan saling membenci. Tebak Pangeran Binatang yang sebenarnya. Saya tidak berpikir itu mungkin. Tadi malam di perjamuan, saya melihat proses Ye Yunfei memenggal kepala Jenderal Tuo Tianhu dengan sangat jelas. Apa yang Ye Yunfei kuasai tidak lain adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang aneh. Kekuatan sejatinya, itu adalah hanya saja dia berada di tahap awal Condensed Realm, lemah seperti semut. Tidak mungkin dia membunuh keempat siswa itu, terutama Dong Guoxiong, yang kekuatannya sebanding denganku. Pria tua berjubah biru itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pada tahap awal Realm Condensation Realm, aku bisa dihancurkan dengan jentikan jari.
Bagaimana dia bisa membunuh Dong Buoxiong? Petik 2. Pria tua berjubah biru itu menambahkan, memang benar, bahkan aku bisa membunuh dengan satu pukulan di tahap awal Condensed Realm. Dari sudut pandang ini, keempat siswa ini seharusnya tidak dibunuh oleh Ye Yunfei. Tapi siapa yang membunuh mereka? Petik 2. Pangeran Binatang Buas berkata, saya pikir hanya ada satu kemungkinan. Pria tua berjubah biru itu berpikir sejenak dan berkata, apa yang mungkin? Tuan Jiang, jangan licik, katakan saja. Petik 2. Pangeran Binatang Asli bertanya dengan cepat. Para bandit pasir di Heifengsai. Gurun Heifeng adalah wilayah mereka. Kelima siswa dari Akademi Dao Dao memasuki Gurun Heifeng untuk menemukan pangeran kedua dan putri ketiga. Kemungkinan besar, mereka bertemu Heifeng para bandit pasir di desa terbunuh oleh bandit pasir. Pria tua berjubah biru itu berkata perlahan. Itu benar, itu mungkin, kata Pangeran Binatang yang asli tiba-tiba. Kalau begitu Dong Buoxiong adalah master di awal dinasti Yuan, tanpa diduga, dia bukan lawan dari para bandit pasir di Heifengsai. Para bandit itu sangat menakutkan. Petik 2. Pangeran Binatang Buas menghela nafas. Hei, bandit pasir di Heifengsai menduduki Gurun Heifeng dan telah melakukan kejahatan selama beberapa dekade, tetapi tidak ada yang menemukan mereka. Bagaimana mungkin berurusan dengan tahap awal Yuan Sujing belaka? Pria tua berjubah biru itu mencibir. Namun, saya tidak tahu apakah Ye Yunfei hidup atau mati. Saya berjanji pada Feng Yunao bahwa saya harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Kalau tidak, sulit untuk dijelaskan. Petik 2. Kata Pangeran Binatang Buas yang sebenarnya. Saya pikir hanya ada dua kemungkinan untuk Ye Yunfei itu. Pertama, dia telah melarikan diri, dan kedua, dia telah jatuh ke tangan bandit pasir di Heifengsai. Mari cari cara untuk menghubungi bandit pasir itu dan bertanya pada Ye Yunfei di mana. Pria tua berjubah biru itu berpikir sejenak dan berkata, Penatua Jiang, kamu masih memiliki cara untuk berhubungan dengan bandit pasir itu. Pangeran Binatang Sejati berkata dengan heran, tentu saja, jangan lupa, Pangeran, terakhir kali, bandit pasir di Heifengsai membawa pergi pangeran kedua dan putri ketiga. Aku menghubungi mereka dan meminta mereka untuk melakukannya. Pria tua berjubah biru itu tertawa. Diam, Tuan Jiang, jangan katakan apapun tentang masalah ini. Jika saya memberitahu ayah saya akan selesai. Petik 2. Pangeran Binatang Asli segera berkata, jangan khawatir, Pangeran. Sekarang, pangeran kedua dan putri ketiga ada di tangan bandit pasir. Di kerajaan binatang, tidak ada yang akan bersaing denganmu untuk memperebutkan tahta. Kaisar pasti akan menyerahkan tahta kepadamu. Petik 2. Pria tua berjubah biru itu tersenyum. Penatua Jiang, jangan khawatir, jika aku bisa naik tahta, aku akan menjadikanmu penyihir agung bangsa, dan bersamaku, memerintah kerajaan binatang. Petik 2. Pangeran Binatang Buas berkata, terima kasih, Pangeran. Petik 2. Pria tua berjubah biru itu berkata dengan bangga. Oke, sekarang, aku akan segera mengirim seseorang untuk menghubungi bandit pasir itu dan menanyakan keberadaan Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei jatuh ke tangan bandit pasir itu, biarkan bandit pasir itu membunuhnya secara langsung. Jika Ye Yunfei lolos secara kebetulan, maka, kami akan terus memburunya. Kata lelaki tua berjubah biru itu. Baiklah kalau begitu, lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Jiang. Pangeran Binatang Buas mengangguk. Novel 9 Matahari, Bab 353. Saat ini, Ye Yunfei sedang berusaha mencari para bandit di desa Angin Hitam di Gurun Angin Hitam yang sangat luas. Luasnya gurun ini bahkan 2 atau 3 kali lebih besar dari wilayah kerajaan binatang. Tidak mudah untuk menemukan para bandit di padang pasir yang begitu luas ini. Ye Yunfei dengan cepat bergerak maju di padang pasir, sambil melepaskan kekuatan jiwa untuk merasakan sekelilingnya hingga jarak 150.000 meter. Waktu berlalu dengan lambat, dan tanpa disadari, 1 hari telah berlalu. Namun, di tepi gurun angin hitam, di lokasi tertentu, Pangeran Binatang Asli dan seorang lelaki tua berjubah biru bersama sekelompok orang sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu menjadi cerah dan ia melihat ke kejauhan. Kemudian, 5 orang bergegas dari padang pasir dan melapor kepada Pangeran Binatang Asli dan lelaki tua berjubah biru. Mereka membawa slip batu giok yang dibawa oleh bandit pasir dari Heifengsai.
Pangeran binatang buas dengan cepat membaca isi slip giok dan terkejut mengetahui bahwa para bandit di Heifengzai belum pernah bertemu dengan Ye Yunfei dan tidak membunuh keempat siswa sekolah tinggi Tao. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah ketika ia bertanya-tanya apakah Ye Yunfei yang telah membunuh mereka. Ternyata Ye Yunfei masih pada tahap awal alam terkondensasi, namun ia berhasil membunuh seorang master alam terkondensasi dan 3 orang pada tahap akhir, ujar Tuan Jiang dengan kagum. Mungkin Ye Yunfei agak aneh. Jika ia benar-benar berhasil membunuh keempat murid Akademi Tao tersebut, maka sulit untuk membunuhnya bahkan jika kita menemukannya, kata Pangeran Binatang Buas yang merutuki. Tuan, saya punya ide. Bagaimana jika kita memberikan hadiah dan meminta para bandit di Heifengzai untuk menyingkirkan Ye Yunfei? Tiba-tiba Tuan Jiang mengusulkan. Metode ini tidak buruk. Mari kita berikan hadiah dan biarkan para bandit di Heifengzai menanganinya, setuju Pangeran Binatang Buas. Di Gurun Heifeng, para bandit pasir di Heifengzai memiliki waktu dan tempat yang tepat, mereka pasti bisa menyelesaikan tugas itu. Lanjut Tuan Jiang, Pangeran Binatang Buas yang tak sabar segera mengambil slip giok komunikasi di tangannya dan mulai menghubungi para bandit Heifengzai. Setelah setengah hari berlalu, Ye Yunfei masih mencari para bandit di Heifengzai di Gurun Heifeng yang luas. Namun saat ini, belum ada hasil yang didapat. Para bandit pasir ini sangat licin. Ye Yunfei mengeluh dengan nafas berat. Seketika, guncangan besar terdengar dari kejauhan, dan tanah pasir bergetar beberapa mil di sekitarnya. Ketika Ye Yunfei melihat ke arah suara tersebut, ia melihat sekelompok besar orang berlari seperti ombak pasir, membawa niat membunuh yang sangat kuat. Kelompok pria dan kuda tersebut, wajah mereka bengkak dan mata tajam, semuanya menunggang unta, mengenakan baju besi bersisik, memegang berbagai jenis senjata yang bersinar, dan mengepung Ye Yunfei dengan senyum jahat di wajah mereka. Unta yang mereka tunggangi adalah unta dromedaris yang terkenal di padang pasir, yang dapat berlari sangat cepat di pasir. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang itu berhasil mengepung Ye Yunfei. Ada lebih dari selusin pria berotot yang tertawa aneh, mengendarai unta ajaib, berlari bola-balik di sekitar Ye Yunfei, mengaduk pasir kuning yang mengepul. Tidak mungkin, Ye Yunfei terkejut. Apakah ini bandit pasir dari Heifengzai? Saya telah mencari mereka begitu lama, tapi saya tidak dapat menemukan mereka. Sekarang, mereka datang menemukan saya. Ye Yunfei tetap tenang saat ia menatap sekelilingnya. Orang-orang itu tampaknya bersemangat. Wah, apakah kamu Ye Yunfei dari Akademi Pelindung Dao? Kamu sangat berani, tidak takut sama sekali saat melihat kami. Seorang pria berotot dengan dada telanjang dan rambut hitam tebal, menatap Ye Yunfei dengan mata ganas, dan berkata dengan nada tajam. Ya, saya adalah Ye Yunfei. Siapa kalian? Ye Yunfei menjawab dengan tenang. Hei, dengar baik-baik, kami adalah dari Heifengzai. Seseorang membayar kami untuk membunuhmu di Heifengzai. Pria berotot itu tersenyum sinis. Betul, mereka adalah bandit pasir dari desa Heifeng. Ye Yunfei sangat senang karena menemukan mereka, dan ini sangat sulit ditemukan, namun sekarang mereka datang kepadanya. Siapa yang membayar untukmu membunuhku? Tanya Ye Yunfei dengan santai. Tak ada masalah memberitahumu, biarlah kamu tahu sebelum mati. Pangeran Binatang Buas dari Kekaisaran Wanshu membayar kami untuk membunuhmu di desa Heifeng. Baiklah, tembak anak ini hingga mati dengan panah acak dan tembak dia dengan panah Wanshu menembus hatinya. Kata pria berotot dengan tawa besar. Oh, jadi Pangeran Binatang sejati membayar para penjahat ini untuk membunuhku. Kata Ye Yunfei dengan tatapan dingin. Para penjahat itu kemudian menuruti perintah pria berotot itu, membentuk busur besar, melengkungkannya, dan meletakkan anak panah di dalamnya, lalu menembakkan ke arah Ye Yunfei. Para penjahat pasir ini, yang terlemah, berada pada tahap awal alam suci. Di antara mereka, yang terkuat berada pada tahap akhir Condensed Realm. Busur besar yang mereka pegang semuanya adalah busur silang khusus yang mereka tembakkan dengan seluruh kekuatan mereka. Saya melihat ratusan anak panah besi menembakkan secara bersamaan, menutupi langit dan menutupi bumi, mengguncang ruangan hingga bergetar. Ye Yunfei melompat keluar angkasa dan seketika menghilang. Tiba-tiba, Ye Yunfei muncul 500 meter jauhnya, memegang busur besar di tangannya. Silahkan mencoba untuk memanahku juga, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Para penjahat itu merasa aneh dengan gerakan Ye Yunfei dan bergerak mengelilinginya agar tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri.
Semua orang mengelilinginya dan jangan biarkan dia kabur. Teriak pria berotot itu. Boom! Para penjahat pasir yang berjumlah ratusan, naik ke atas unta ajaib mereka dan menyerbu Ye Yunfei. Ye Yunfei memulai untuk menarik busurnya dan melepaskan anak panahnya satu persatu dengan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Kekuatan spiritualnya saat ini telah mencapai tahap awal alam berkonsentrasi. Panah spiritual yang ia lepaskan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap panah tajam dengan kekuatan spiritual langsung menghilang setelah dilepaskan. Tiba-tiba, panah tajam dengan kekuatan spiritual muncul di sekeliling tubuh para bandit pasir itu dan menyerang mereka dari segala arah, baik dari depan, belakang, kiri, kanan, maupun atas kepala mereka. Para bandit pasir itu berteriak kesakitan. Busur tuan milik Ye Yunfei mengandung hukum ruang dan waktu, dan panah tajam dengan kekuatan spiritualnya sangat aneh sehingga para bandit pasir tidak bisa menghindarinya sama sekali. Bahkan para bandit pasir yang memiliki kekuatan alam terkondensasi kesulitan melawannya. Setelah beberapa detik, hanya ada 3 bandit pasir yang tersisa di tahap selanjutnya dari Condensed Realm, dan mereka menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Mayat ketiga bandit pasir tersebut tertembak beberapa kali dan berlumuran darah. Ratusan bandit pasir lainnya tewas. Pemuda, kamu benar-benar membunuh banyak orang dari desa angin hitam kami. Ujar pria kuat di depan Ye Yunfei dengan terkejut dan marah. Sekarang, katakan padaku, di mana kau bersembunyi di Heifengsai? Tanya Ye Yunfei dengan santai sambil melepas busur tuannya. Novel 9 Matahari, Bab 354. Ayo pergi, ayo kembali dan beritahu tuan untuk menangani anak ini. Tiba-tiba, pria kuat di kepala berbalik dan melarikan diri. 2 bandit pasir lainnya di tahap akhir Condensed Realm juga kabur dengan putus asa. Namun, kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan mengikuti salah satu bandit pasir dalam satu langkah. Sebelum bandit pasir sempat bereaksi, dia meninjunya, membunuhnya berkeping-keping. Memanggil, Ye Yunfei maju selangkah lagi, menyusul bandit lain, dan meninjunya menjadi awan darah. Memanggil, Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan bergegas ke bandit terakhir dalam sekejap, menghalangi jalannya. Bandit pasir terakhir adalah pria berotot di kepala. Kamu tidak bisa melarikan diri. Katakan padaku, di mana desa angin hitammu? Ye Yunfei bertanya dengan tangan di belakang, menatap pria kuat itu dengan seringai. Nak, aku akan bertarung denganmu. Pria kekar itu meraung ketakutan, melepaskan energi spiritualnya, memegang pisau baja berat di kedua tangannya, dan menebas Ye Yunfei dengan gigi terkatuk. Ledakan, Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, dia meninju ke depan, menghancurkan ke depan dengan kekuatan tinju yang keras. Dentang, ada suara ledakan logam yang tajam, pisau baja besar itu bertabrakan dengan kepalan tangan Ye Yunfei, dan itu hancur di tempat, hanya menyisakan gagang pisau, yang dipegang di tangan bandit itu. Bentak, Ye Yunfei mengangkat tangannya, dan menamparkan pria kuat itu ke tanah. Tertawa, belati hitam pekat tiba-tiba muncul, dan ditekan ke tenggorokan pria kuat itu. Jangan bunuh aku akan memberitahumu apapun yang kamu inginkan. Pria kuat itu akhirnya ketakutan dan memohon belas kasihan dengan keras. Dia menyadari bahwa dia tidak berdaya di depan pemuda di depannya ini. Di mana desa angin hitam, segera bawa aku ke sana. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Oke, selama kamu melepaskanku, aku akan membawamu ke sana. Kata pria kuat itu dengan cepat. Ye Yunfei melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke arah pria kuat itu, seolah sedang memegang seekor ayam. Pandu jalan, kata Ye Yunfei dengan ringan. Pria kuat itu segera menunjuk ke suatu arah. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya, dan pergi ke arah itu. Debu menari-nari, meninggalkan salon yang mengepul. Setelah setengah jam, kami di sini. Di depan adalah benteng angin hitam. Kata pria kuat itu tiba-tiba. Saya melihat ada bukit pasir naik dan turun di depan saya. Angin menderu-deru, dan pasir kuning bergelombang. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ke depan. Ternyata ada formasi hantu besar di sini. Segera, Ye Yunfei merasakan fluktuasi energi dari formasi di ruang depan, dan tidak bisa menahan senyum. Ternyata markas besar Heifengsai diselimuti formasi hantu besar, dan bahkan Ye Yunfei pun tidak bisa mendeteksinya untuk pertama kali. Markas, kami di Heifengsai memang diselimuti formasi hantu. Orang kuat itu sangat terkejut. Bahkan sebelum dia mengatakan apapun,
Ye Yunfei tahu. Justru karena keberadaan formasi hantu besar inilah markas besar Heifeng Zai menjadi begitu misterius dan sulit ditemukan. Itu hanya sisa dari formasi kuno, itu bukan masalah besar. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei merasakan dan menganalisis formasi hantu di ruang di depannya untuk sementara waktu, dan dalam waktu singkat, dia tahu formasi pantom dengan baik. Ye Yunfei yakin bahwa ini adalah formasi kuno yang telah ada sejak lama, jika tidak, mustahil untuk mengaturnya dengan para bandit di Heifeng Zai. Sekarang, kamu bisa mati. Ye Yunfei melirik pria kuat di tangannya, dan berkata tanpa emosi. Tidak, merasakan niat membunuh Ye Yunfei, lelaki kuat itu tidak bisa menahan hatinya hancur, dan dia berteriak, "Engah!" Ye Yunfei mengguncang telapak tangannya, mengubah tubuh pria kuat itu menjadi awan kabut darah. Bandit pasir di desa Heifeng terkenal dengan kekejamannya, mereka berspesialisasi dalam merampok kerajaan di sekitar gurun angin hitam dan membunuh orang seperti Rami. Dapat dikatakan bahwa setiap bandit pasir memiliki darah di tangan mereka. Tentu saja Ye Yunfei tidak akan baik pada para bandit ini. Kemudian, Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan bergerak maju. Ledakan, hanya beberapa langkah lagi, ada semburan energi formasi yang kuat di depannya, agung dan ganas. Ye Yunfei sudah siap. Formasi hantu besar ini, bahkan jika kamu datang ke negara bagian Yuanzhou, kamu tidak dapat menembusnya. Ye Yunfei merasakan energi formasi, dan mengangguk tanpa sadar. Namun, Ye Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Yunfei melangkah maju, menginjak simpul misterius formasi, seperti menginjak 7 inci ular, hanya menghindari dampak energi formasi. Orang harus tahu bahwa Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga, yang memerintah di seluruh dunia, dan mengetahui prinsip dari semua jenis formasi di dunia seperti telapak tangannya. Di mata Ye Yunfei, formasi hantu di depannya bukanlah apa-apa. Selanjutnya, Ye Yunfei terus bergerak maju, tubuhnya berbelok ke kiri dan ke kanan, menginjak simpul formasi dengan setiap langkahnya. Setelah berjalan belasan langkah, ledakan, ruang bergetar sedikit. Kemudian, pemandangan di depan Ye Yunfei benar-benar berubah. Sebuah oasis gurun muncul di depan mataku. Di oasis, terdapat deretan bangunan kasar yang terbuat dari batu. Itu terlihat seperti kota batu kecil. Satu persatu, bandit pasir mengerikan aktif di dalamnya. Jelas sekali, inilah desa Heifeng. Selamatkan orang dulu. Ye Yunfei tidak melupakan tujuan utama perjalanannya. Kekuatan jiwa segera dilepaskan, dan dirasakan ke arah kota batu di depannya. Kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat, dalam sekejap, dia merasakan semua bangunan batu dan dengan hati-hati mencari keberadaan pangeran kedua dan putri ketiga kekaisaran Wanshu. Malam itu, pada perjamuan di istana, Kaisar telah menyerahkan potret pangeran kedua dan putri ketiga kepada Ye Yunfei dan 5 siswa akademi Tao lainnya. Oleh karena itu, Ye Yunfei tahu seperti apa rupa pangeran kedua dan putri ketiga. "Hei, nak, kamu terlihat sangat jelek, siapa kamu?" Akhirnya, seorang bandit memperhatikan Ye Yunfei dan bertanya dengan tajam. Tertawa, Ye Yunfei mengulurkan satu jari, dan bila kosong itu menembus ruang, memotong tenggorokan bandit itu seperti kilat. Perhatian semuanya, ada musuh yang menerobos. Seorang bandit di sebelahnya langsung berteriak ketika dia melihat ini. Segera, seluruh Heifeng Zai mendidih. Siapa yang berani membobol benteng Heifeng kita? Di mana musuhnya? Bandit pasir menyerbu satu demi satu, memegang senjata terang di tangan mereka, meraung tajam, penuh niat membunuh. Dia di sana. Segera, bandit pasir itu menemukan Ye Yunfei, datang dari segala arah seperti air pasang. Pangeran kedua dan putri ketiga telah ditemukan. Pada saat ini, di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia akhirnya menemukan jejak pangeran kedua dan putri ketiga. Di penjara bawah tanah, memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying, langsung melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. "Hei, bocah itu, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Mungkinkah kita baru saja melihat hantu?" Para bandit itu semua sedikit tercengang. Mereka jelas melihat Ye Yunfei, tetapi ketika mereka bergegas ke arahnya, dia menghilang. Saat ini, Ye Yunfei sudah tiba di pintu masuk dan keluar dari ruang bawah tanah, menunjukkan tubuhnya. Ada 5 bandit pasir dengan kekuatan alam suci, menjaga gerbang penjara bawah tanah. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan menunjuk. Pedang hampa menebas seperti kilat.
Dalam waktu kurang dari sedetik, leher 5 bandit pasir dengan kekuatan alam suci semuanya terpotong. Mempertimbangkan kekuatan Ye Yunfei saat ini, seorang pejuang di alam suci sama lemahnya dengan semut, yang dapat dihancurkan dengan menjentikkan jarinya. Novel 9 Matahari, Bab 355. Setelah Ye Yunfei membunuh 5 bandit pasir yang menjaga gerbang, dia meninju ke depan dan meledakkan gerbang penjara bawah tanah, dan dia memasuki penjara bawah tanah dalam sekejap. Area Dungeonnya sangat luas, dengan deretan kandang besi setinggi 2 meter. Total ada ratusan kandang besi. Di setiap sangkar besi, ada seorang tahanan. Sekilas Ye Yunfei melihatnya, 2 sangkar besi berisi pangeran kedua dan putri ketiga kekaisaran Wanshu. Para tahanan yang dikurung di dalam sangkar besi sangat panik ketika melihat seseorang masuk. Mereka mengira Ye Yunfei adalah bandit pasir. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memindahkan kedua sangkar besi itu ke menara hantu. Bocah itu, dia memasuki penjara bawah tanah. Tidak masuk akal, kamu berani datang ke desa angin hitam kami untuk membuat masalah, dan kamu tidak ingin hidup. Petik 2. Bunuh dia. Di luar penjara bawah tanah, sebuah sejumlah besar bandit pasir telah tiba, berteriak dan mengutuk, bergegas masuk. Dengan cara ini, para tahanan di ruang bawah tanah mengerti bahwa pemuda di depannya ada di sini untuk menyelamatkan orang. Pahlawan muda, selamatkan aku. Aku dari Kekaisaran Bulan Maple, dan aku dirampok oleh bandit-bandit itu. Petik 2. Pahlawan muda, bantu aku. Petik 2. Saya adalah putri penguasa kota Luomu di Kekaisaran Tiantong, dan saya bersedia berjanji kepada Anda dengan tubuh saya. Petik 2. Semua tahanan berteriak putus asa, dan menatap Ye Yunfei dengan mata memohon dan penuh harap. Tampaknya para tahanan ini semuanya berasal dari Kekaisaran dekat Gurun Angin Hitam, dan mereka dibajak di sini oleh para bandit pasir itu. Lupakan saja, jadilah orang baik sekali saja. Petik 2. Melihat mata memohon itu, Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei berkedip, dan mengirim semua kandang besi di ruang bawah tanah ke menara hantu. Dengan cara ini, seluruh ruang bawah tanah kosong. Kali ini, sejumlah besar bandit bergegas ke ruang bawah tanah. Hei, kenapa semua tahanan pergi? Hei, apa yang terjadi? Lihat, anak itu, dia pasti yang melakukannya. Tangkap dia dan siksa dia. Lihat ke dalam ruang bawah tanah kosong, para bandit pasir itu berteriak keras satu persatu, lalu mengacungkan senjata mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei. Memotong, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Bas, pedang spiritual 5 elemen muncul pada saat yang sama, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan memenggal mereka. Lampu pedang terang yang padat ditembakkan dengan liar, menerangi seluruh ruang bawah tanah dengan setiap detail. Retak, 5 pedang tajam mencekik satu sama lain, dan bahkan sebelum mereka sempat berteriak, mereka hancur berkeping-keping, dan daging serta darah mayat mereka berjatuhan ke tanah. Dengan peningkatan ranah kekuatan spiritual, kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen Ye Yunfei telah ditingkatkan secara kualitatif. Seorang master dari Condensed Realm yang dapat dengan mudah membunuh semuanya. Bandit pasir ini, bagaimana mungkin melawan mereka? Dalam waktu kurang dari 2 detik, semua bandit yang menyerbu ke dalam penjara bawah tanah terbunuh. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang bawah tanah dengan tangan di belakang, dan 5 pedang spiritual melayang di sampingnya, naik dan turun, dengan aura pedang yang kuat. Di luar penjara bawah tanah, bandit pasir sudah berkumpul, dikemas dengan padat, dan mengelilingi pintu keluar penjara bawah tanah, membuatnya tidak bisa ditembus. Sekilas, ada ribuan bandit pasir. Masing-masing dari mereka adalah penjahat ganas yang merampok rumah, membunuh seperti Rami, dan menjilat darah di pedang sepanjang tahun. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke desa angin hitamku untuk membuat masalah. Seorang pria, parubaya yang setebal menara besi memelototi Ye Yunfei dengan marah dan berteriak. Pria parubaya ini adalah kekuatan tahap awal Yuan Sujing. Di samping pria parubaya ini, ada 3 Master Yuan Sujing yang berdiri. Seorang lelaki tua berbaju hitam dengan wajah menyeramkan, yang terkuat, dengan basis kultivasi di tahap tengah alam Suyuan. Ada juga 2 pria parubaya lainnya dengan mata tajam, keduanya berada di tahap awal alam Yuan Su. Keempat master dari Yuan Building Realm ini adalah 4 master dari desa Heifeng. Markas besar Heifeng Sai tiba-tiba dimasuki orang luar.
Ini adalah peristiwa besar. Oleh karena itu, keempat master semuanya terkejut. Aku murid Akademi Pelindung Dao. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Mendengus. Kami, Hei Fengsai, tidak pernah memprovokasi Akademi Pelindung Dao Anda. Mengapa para siswa Akademi Pelindung Dao Anda datang ke gurun Heifeng untuk berurusan dengan kami berulang kali? Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Kamu bandit pasir, jika kamu melakukan segala macam hal buruk, semua orang akan menghukummu. Ye Yunfei berkata dengan tenang dengan tangan di belakang, dan 5 pedang spiritual melayang di kedua sisi tubuhnya, meledak dengan menyilaukan cahaya pedang. Meskipun ia dikelilingi oleh ribuan bandit ganas, Ye Yunfei tidak mengubah ekspresinya sangat tenang. Sombong, bocah biasa di tahap awal Condensed Realm, berani berpikir kita mengatakan hal seperti itu. Segera, 4 tuan desa Heifeng semuanya marah, dan kekuatan spiritual mereka dilepaskan, mengepul seperti air pasang. Ledakan, salah satu master dari kekuatan awal panggung Yuan Sujing membuat gerakan yang mengesankan. Saya melihat dia meninju, dan tanda kepalan kuning muncul dari kepalan tangan, yang berukuran tangki air. Pukulan ini langsung menyedot semua udara di sekitarnya, dan dengan pukulannya yang mendominasi dan suasana hati yang menghancurkan segalanya, pukulan itu mengenai Ye Yunfei secara langsung. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak. Dia memukulnya secara langsung. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Energi tumbukan yang mengerikan menghasilkan badai, dan semua pasir di sekitar ladang pasir diledakkan, dan kemudian pecah berkeping-keping, meledak menjadi aliran angin yang bergolak. Tidak mungkin, kepala rumah itu sangat ngeri, dia menemukan bahwa anak di depannya, yang baru berada di tahap awal alam kondensasi, sedang terikat dengannya. 2,5 juta kati kekuatan fisik cukup untuk bertarung langsung dengan master awal Yuan Sujing. Tepat ketika tuannya terkejut, tiba-tiba, ledakan, pukulan mengerikan lainnya meledak di depannya. Karena lengah, pemimpin itu terkejut mundur lebih dari 10 langkah. Namun, tidak menunggu dia berdiri diam. Boom, serangkaian 8 pukulan, meledak terus-menerus, seolah-olah memicu serangkaian petasan. Mengaum, kepala rumah sangat terkejut sehingga dia terus mundur, dan akhirnya wajahnya menjadi pucat, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ini adalah serangkaian ledakan di True Demon Killing God Fist. Satu pukulan berisi 10 kekuatan pukulan, menyerang satu demi satu, seringkali membunuh musuh secara tak terduga. Mengaum, nak, kamu mencari kematian. Bos meraung marah setelah terluka karena suatu gerakan. Memanggil, sebelum dia bisa menyelesaikan raungannya, Ye Yunfei sudah seperti hantu, dan mendatanginya, hampir berdiri di sampingnya. Mengaum, setan ganas tiba-tiba muncul di lautan jiwanya, dan menggigit tubuh jiwanya. Apa-apaan ini? Keluar. Pemimpin itu terkejut dan marah, dan dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan iblis di lautan jiwa. Ye Yunfei mengambil kesempatan untuk meninju, secepat kilat, dan meninju. Tubuhnya berhenti. Melihat ini, 3 tuan lainnya meraung dengan marah. Dengan kekuatan fisik yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan, pukulan ini mengenai tubuh tuannya, dan itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan langsung mundur ratusan meter. Tuan, yang terkena pukulan Ye Yunfei, juga ketakutan setengah mati. Namun, saat berikutnya, dia terkejut menemukan tubuhnya sendiri, tampaknya tidak terluka. Nak, kenapa kamu tidak punya kekuatan untuk pukulan ini? Ini seperti membuatku gatal. Petik 2, kepala itu penuh keraguan. Anak ini, tinjunya telah kehilangan kekuatan. Aku tahu, pukulan sebelumnya pastilah beberapa pil yang merangsang potensinya untuk sementara dan secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya. Tanpa diduga, dia dipukul kembali ke bentuk aslinya dengan sangat cepat. Petik 2, sekarang, dia sengsara. Semut di tahap awal Condensed Realm tidak boleh disembelih oleh kami. 3 tuan lainnya juga lega dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, peledak, Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap tuan-tuan itu dengan mencibir, dan berkata dengan lembut. Ledakan, pukulan mengerikan langsung meledak di tubuh bos, meledakkan organ dalamnya menjadi bubuk. Tuannya mati seketika. Pukulan yang baru saja dipukul Ye Yunfei adalah pukulan jarum tajam di tinju dewa pembunuh setan sejati. Kompres paksa semua kekuatan pukulan menjadi seukuran ujung jarum,
tembus ke tubuh musuh, lalu ledakan, kekuatan penghancurnya mengerikan. Selain itu, sulit untuk dicegah. Tinju Dewa Pembunuh Setan Sejati adalah keterampilan bela diri yang diwarisi dari darah keluarga setan sejati, sangat kuat hingga mengejutkan langit. Apakah ini permainan anak-anak? Novel 9 Matahari, Bab 356. Dengan kekuatan tempurnya yang kuat, Ye Yunfei merasa yakin untuk membunuh tahap awal alam Yuan Shu secara tiba-tiba. Sambil berpikir, Ye Yunfei semakin memahami kekuatan tempurnya sendiri. 3 master lain di Heifengzai merasa marah saat melihat kematian master keempat, dan mata mereka berair. Kamu pantas mati, anak kecil. Ketiga master tersebut merasa sangat marah. Tiba-tiba, tekanan kekuatan spiritual dilepaskan dari tubuh mereka, mengguncang seluruh dunia dan menyebabkan pasir kuning bergulung. Kemudian, 3 Yuan Shu Jing bergerak bersama, melancarkan gerakan pamungkas, dan menyerang Ye Yunfei dari 3 arah sekaligus. Namun, Ye Yunfei dengan cepat melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Ye Yunfei menyadari bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan ketiga penguasa alam pembangunan Yuan, terutama yang berada di tahap tengah alam pembangunan Yuan. Selain itu, tampaknya ketiga master Heifengzai bekerja sama secara diam-diam. Karena itu, Ye Yunfei memilih untuk menghindar langsung. Di mana dia pergi? Mengapa anak itu hilang? Ketiga master tersebut tiba-tiba berhenti dan mencari-cari jejak Ye Yunfei dengan curiga. Saat itulah, Ye Yunfei sudah muncul di kejauhan, memegang busur tuan, dan menarik busur untuk menembakkan anak panah. Sekarang, Ye Yunfei sudah memutuskan untuk tidak membiarkan bandit pasir ini lolos begitu saja. Dengan mengikuti pemblokiran busur Ye Yunfei yang konsisten, panah spiritual panjang diluncurkan ke arah bandit pasir seperti belalang yang melintasi perbatasan. Penggunaan busur overload menguras kekuatan spiritual, namun Ye Yunfei telah mempersiapkan banyak pil bermutu tinggi yang dapat mengembalikan kekuatannya dengan cepat, bahkan Daodan miliknya juga digunakan untuk itu. Oleh karena itu, yang paling tidak ditakuti oleh Ye Yunfei adalah kehabisan kekuatan spiritual. Dalam waktu singkat, teriakan satu persatu bergema. Tidak ada bandit yang bisa bersembunyi dari siapapun yang menjadi sasaran dari busur tuan. Setiap panah spiritual akan merenggut nyawa. Dalam waktu kurang dari 1 detik, puluhan bandit ditembak mati. Tuan, izinkan saya membantu membunuh musuh. Hu Miao tiba-tiba berkata. Hu Miao, ini di luar kebiasaanmu. Ye Yunfei sedikit terkejut. Ternyata beberapa waktu lalu, Hu Miao pernah berlatih kultivasi terpencil di Magic Orb. Betul, selama periode waktu itu, saya tiba-tiba diingatkan akan teknik pewarisan garis keturunan, jadi saya berlatih dalam pengasingan. Setelah periode retret ini, saya telah menguasai teknik itu. Sekarang, ini adalah masalah teknis. Hu Miao berkata sambil tersenyum. Oke, izinkan saya keluar. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Aku ingin memindahkan tulang lamaku. Ribuan bandit pasir, biarkan saya membunuh beberapa untukmu juga. Petik 2, saat itu, Huang Chang juga tiba-tiba berkata. Oke, petik 2, Ye Yunfei tertawa. Ye Yunfei tahu bahwa Huang Chang telah berhasil mengolah keterampilan hantu, dan kekuatan tempurnya mungkin setara dengan tahap akhir dari Condensed Realm. Selain itu, Huang Chang tidak memiliki tubuh fisik dan memiliki segala macam kekuatan supernatural yang aneh. Bahkan jika dia adalah Master Yuan Shu, sulit untuk membunuh Huang Chang. Suara mendesing, Hu Miao dan Huang Chang muncul bersamaan. Hu Miao berubah menjadi gumpalan kabut iblis, dan bergegas menuju para bandit di kejauhan. Huang Chang, sebaliknya, meleleh langsung ke pasir kuning di bawah tanah, menghilang, dan diam-diam pergi menuju para bandit pasir itu. Nak, berhenti. Pada saat ini, 3 pemimpin Heifengzai melihat satu persatu bandit pasir ditembak dan dibunuh, sangat ketakutan dan marah. Bunuh dia. Pria tua berbaju hitam adalah kepala keluarga. Dengan raungan nyaring, dia memimpin dan bergegas menuju Ye Yunfei. 2 tuan lainnya juga bergegas menuju Ye Yunfei, mencoba menghentikannya. Tetapi, memanggil, Ye Yunfei menghilang lagi. Saat dia muncul kembali, Ye Yunfei sudah berada di tempat lain. Satu panah panjang demi satu dengan kekuatan spiritual meraung tanpa ampun, menuai nyawa satu demi satu bandit. Setiap bandit pasir di Heifengzai ini membunuh orang seperti Rami. Ye Yunfei tentu saja tidak akan melunakkan hatinya. Nak, berhenti. 3 tuan Heifengzai,
melihat bawahan mereka mati terus-menerus, semuanya marah dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan putus asa. Namun, setiap kali, ketika mereka akan mendekati Ye Yunfei akan langsung melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Saat ini, Hu Miao dan Huang Chang juga mulai membunuh orang. Huang Chang berubah menjadi bayangan samar, memegang pedang tajam di tangannya, dengan kecepatan yang menakutkan. Sebelum para bandit itu mengerti apa yang sedang terjadi, mereka sudah dipenggal. Yang lebih aneh lagi adalah ketika senjata bandit pasir mengenai tubuh Huang Chang, seolah-olah mereka mengenai udara dan tidak ada apa-apa. Sebab, kondisi Huang Chang saat ini hanyalah bayangan. Inilah mengapa pembudidaya hantu sangat sulit dibunuh. Adapun Hu Miao, dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, satu demi satu mantra ilusi, seperti pita ilusi, melayang ke segala arah, dan semua bandit yang masuk dalam radius 10 kaki darinya semuanya terjebak dalam ilusi di sekejap, dan berdiri diam. Itu sama bahkan untuk para master dari alam terkondensasi itu. Puff puff, Hu Miao melambaikan tangannya, dan kekuatan monster yang ganas keluar. Satu persatu, bandit pasir berdiri diam, membiarkan Hu Miao membantai mereka. Ye Yunfei melihatnya di matanya dan tahu bahwa teknik pewarisan darah yang telah dibangunkan oleh Hu Miao belum lama ini pasti berhubungan dengan ilusi. Dengan cara ini, kecepatan pembunuhan Huang Chang dan Hu Miao tidak boleh lebih lambat dari Ye Yunfei. Sebentar saja, ada lebih dari 1000 bandit pasir yang dibunuh oleh Ye Yunfei dan ketiganya bersama-sama. Pergi bunuh mereka berdua, saya akan berurusan dengan anak ini. Petik 2, Tuan Besar. Melihat Hu Miao dan Huang Chang membunuh orang, berteriak pada dua tuan lainnya. Jadi, dua tuan lainnya menunjukkan gerakan mereka dan mengejar Hu Miao dan Huang Chang. Tuan Besar, tetapi terus mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Kamu membunuh orang, dan aku akan berurusan dengan ketiga bos ini. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao dan Huang Chang melalui transmisi suara. Kemudian, dia mengaktifkan jubah Tianying, berakselerasi dengan sangat cepat, dan melangkah maju, memblokir salah satu master. Ye Yunfei pertama kali berpikir untuk menghasilkan setan. Apa-apaan ini, keluar. Petik 2, kepala keluarga berhenti, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak. Ledakan, gerakan Ye Yunfei sangat cepat, dia memukulnya. Boom, 10 pukulan kuat meledak satu demi satu, memaksa pemimpin mundur lagi dan lagi. Ledakan, Ye Yunfei menekan lagi. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu sangat padat, dan itu diringkas menjadi seukuran jarum, dan mengenai tuannya. Kasihan master itu, menghadapi teknik tinju yang begitu brilian, dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Karena, dia menemukan bahwa tinju Ye Yunfei tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, perasaan yang sangat berbahaya membuat kelopak matanya berkedut. Mengaum, terburu-buru, dia mengeluarkan semua kekuatannya dan memblokir Ye Yunfei dengan pukulan. Di kepalan tangan, ada energi spiritual dalam hidupnya. Engah, tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Tenang, tidak ada fluktuasi energi dari setiap tabrakan. Memanggil, sosok Ye Yunfei sudah bergegas menuju master lainnya. Tuan kedua, bagaimana kabarmu? Pada saat ini, tuan pertama tiba. Dia mengejar Ye Yunfei, tapi kecepatan Ye Yunfei jauh lebih cepat darinya. Setelah Ye Yunfei meninju 2 kali, dia bergegas mendekat. Aku merasa agak buruk, jawab Erdangjia. Suara itu jatuh begitu saja. Ledakan, pukulan mengerikan meletus sepenuhnya di tubuhnya, menghancurkan semua organ dalamnya. Tuan kedua meninggal karena marah. Hei, gerakan ini lagi. Nak, kau sangat kejam. Bos meraung dengan mata merah. Baru saja, si Danjia terbunuh oleh jurus ini. Sekarang, master kedua juga mati karena trik ini. Saat ini, Ye Yunfei sudah bergegas ke master ketiga. Tuan ketiga, cepat kemari. Temui aku. Tuan tertua sedang terburu-buru, dan buru-buru berteriak. Dia tahu bahwa tuan ketiga jelas bukan lawannya. Namun, kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Memanggil. Dalam sekejap, dia datang ke depan keluarga ketiga dan menghalangi jalan keluarga ketiga. Nak, aku akan bertarung denganmu. Tuan ketiga menghadapi Ye Yunfei sendirian, kaget dan marah. Mati, Ye Yunfei langsung menyerang. Sepasang tinju meledak seperti kilat. Pada saat yang sama, dia juga menampilkan satu pemikiran untuk membangkitkan setan. Setelah beberapa pukulan, tuan ketiga,
Mati. Nak, kamu sangat kejam. Kamu harus mati. Petik 2. Kepala keluarga bergegas menuju Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Sekarang, giliranmu. Kali ini, Ye Yunfei tidak melarikan diri, tetapi berbalik perlahan, menghadap bos, dan tersenyum dingin. Di kejauhan, Hu Miao dan Huang Chang bekerja sama untuk membunuh para bandit pasir itu tanpa kekuatan untuk melawan, kepala mereka berputar. Ribuan bandit pasir, lebih dari setengahnya telah terbunuh atau terluka. Bab 357. Sudah pergi, desa angin hitam sudah berakhir. Kepala rumah, mendengar jeritan dan mayat berdarah dari 3 kepala lainnya, bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan tumpul. Dia adalah kepala Hei Fengzai, dengan kekuatan terbesar. Hei Fengzai telah dikembangkan selangkah demi selangkah setelah kerja keras selama beberapa dekade, dan akhirnya menjadi skala seperti sekarang ini. Tanpa diduga, hari ini, itu hancur. Ini semua karena kamu. Nak, kamulah yang menghancurkan desa angin hitam. Aku ingin kamu mati. Petik 2. Kepala keluarga menatap Ye Yunfei, dengan kemarahan dan kebencian tak berujung di matanya. Terserah kamu. Ye Yunfei tersenyum dingin. Suara itu jatuh. Pupu. Seluruh tubuh Ye Yunfei, dari setiap pori, menyemburkan aliran darah terus-menerus. Setelah darah menyembur keluar, itu berubah menjadi kabut darah tebal, menggeliat terus-menerus. Sebentar lagi, permukaan tubuh Ye Yunfei ditutupi oleh lapisan tebal kabut darah yang begitu tebal sehingga tidak bisa dicairkan. Bau darah memenuhi dunia, disertai dengan keganasan yang mengerikan. Esensi asal dan penghancuran darah Dava. Ini adalah metode rahasia yang sangat cerdas, yang dapat menarik potensi secara berlebihan dan untuk sementara meningkatkan kekuatan tempur. Di masa lalu, Ye Yunfei telah menggunakannya berkali-kali. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, jika dia menggunakannya lagi, keganasan yang akan dia pancarkan akan terlalu menakutkan. Di sekitar Ye Yunfei, dalam jarak 10 kaki, dipenuhi dengan cahaya darah yang menyilaukan. Kamu mengejarku untuk waktu yang lama sekarang, bukankah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Sekarang, mari kita bertarung dengan baik. Petik 2. Ye Yunfei, yang diselimuti kabut darah tebal, berbicara dengan dingin. Nak, aku akan membunuhmu. Menghadapi provokasi Ye Yunfei, bos benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila. Kunci surga kungfu. Kepala keluarga meraung tajam, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya kuning yang menyilaukan. Kemudian, menabrak, rantai kuning yang dibentuk oleh kekuatan spiritual kental muncul terus-menerus, padat, menari di udara, memancarkan aura tirani. Mati. Kepala keluarga melambaikan tangannya. Rantai kekuatan spiritual kuning, seperti ular kuning berbisa, bergegas menuju Ye Yunfei. Boom! Tekanan spiritual yang kuat mengangkat semua pasir kuning di tanah dan mengubahnya menjadi badai pasir yang mengepul, menyapu ke arah Ye Yunfei seperti tsunami kuning. Master ini layak menjadi master di tahap tengah alam Zuyuan. Begitu dia bergerak, serangannya cukup menakutkan. Bunuh! Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dan dengan lambaian tangannya, darahnya mengalir deras. Di langit dan bumi ini, kabut darah tak berujung bergulir dan melonjak, dan matahari tidak terlihat. Boom! Kekuatan tempur kedua belah pihak sangat menakutkan. Setiap gerakan, setiap gaya, meledak dengan energi yang mengejutkan. Dalam beberapa ratus meter, pasir kuning mengepul, menutupi langit dan matahari. Ye Yunfei dan Dadang Jia sama sekali tidak terlihat. Hanya bisa mendengar, suara dampak energi yang sangat besar keluar. Setiap suara tumbukan membuat dunia bergetar hebat. Pada saat ini, Hu Miao dan Huang Chang telah bekerja sama untuk membunuh semua bandit pasir. Tidak ada bandit pasir yang bisa lolos. Kemudian, Hu Miao dan Huang Chang keduanya berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran sengit antara Ye Yunfei dan kepala. Meskipun, kekuatan jiwa Hu Miao dan Huang Chang keduanya sangat kuat. Namun, energi yang keluar dari pertarungan antara Ye Yunfei dan kepala itu terlalu kuat. Agak sulit untuk memahami situasi pertempuran yang sebenarnya. Ye Yunfei, dia seharusnya bisa menang. Melihat medan perang dengan pasir kuning yang menggelinding, kata Huang Chang. Jangan khawatir, Tuan pasti akan menang. Hu Miao penuh percaya diri. Hu Miao adalah satu-satunya yang tahu tentang latar belakang Ye Yunfei. Dia terlalu percaya pada Ye Yunfei. Hingga setelah masa sebatang dupa,
Pertempuran sudah berakhir. Pasir kuning yang mengerikan itu berangsur-angsur turun. Di pasir kuning yang berangsur-angsur menghilang, sesosok berdiri diam, berlumuran darah. "Tuan, kamu Yun Fei." Hu Miao dan Huang Chang keduanya berteriak kaget. Sosok yang berdiri itu persis Ye Yun Fei. Tidak jauh dari sana, di tanah berpasir, ada mayat yang compang camping, hampir tidak berbentuk manusia. Itu adalah tuannya. "Tuan, kamu terluka." Hu Miao tiba-tiba berseru. "Saya melihat ada banyak lubang darah yang mengejutkan di tubuh Ye Yun Fei. Pendarahan menggelegak, dan semua pakaian di tubuhnya diwarnai merah. Darah kecil ini bukan apa-apa." Ye Yun Fei tertawa. Setelah mengolah tubuh Jiamu Qingdi, cedera kecil ini benar-benar bukan apa-apa bagi Ye Yun Fei. Pada saat ini, tubuh Jiamu Qingdi mulai mengerahkan kemampuan penyembuhan diri yang kuat, dengan cepat memperbaiki luka di tubuh Ye Yun Fei. Para bandit pasir di Heifengzai pasti telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa setelah bertahun-tahun menjarah dan merampok rumah. Ayo kita cari." Ye Yun Fei tertawa. Kemudian, Ye Yun Fei, Hu Miao, dan Huang Chang mulai membersihkan medan perang dan memanen hasil rampasan. Pertama, Ye Yun Fei menemukan cincin luar angkasa dari 4 master dan menyimpannya. Hu Miao dan Huang Chang mengumpulkan semua cincin interspatial bandit lain dan menyerahkannya kepada Ye Yun Fei. Kemudian, Ye Yun Fei dan yang lainnya menemukan istana bawah tanah. Di istana bawah tanah, ada banyak sekali kekayaan yang menumpuk. Kekayaan ini adalah para bandit di Heifengzai, yang telah mengumpulkan usaha keras selama bertahun-tahun, dan sekarang semuanya menjadi milik Ye Yun Fei. "Oke, ayo pergi." Petik 2. Akhirnya, Ye Yun Fei membawa Hu Miao dan Huang Chang dan meninggalkan desa Heifeng. Saat ini, tidak ada seorang pun yang hidup di desa Heifeng. Ye Yun Fei mengendarai unta ajaib, berlari kencang di padang pasir, dan menuju ke Kaisaran Wanshu. Setelah 1 hari, Ye Yun Fei akhirnya keluar dari Black Wind Desert. Dekat Gurun Angin Hitam, sebuah kota kecil bernama Kota Tiansha. Di luar pinggiran kota, di gurun, Ye Yun Fei melambaikan tangannya, kirim ratusan sangkar besi keluar dari menara hantu. Di setiap kandang, ada seorang tahanan. Ye Yun Fei menjentikkan jarinya berulang kali, membuka semua gerbang kandang besi. "Oke, sekarang kamu bebas. Sekarang, saya akan mengirimkan sejumlah uang kepada kalian masing-masing. Temukan cara untuk kembali sendiri." Petik 2, kata Ye Yun Fei. Setelah Ye Yun Fei selesai berbicara, Hu Miao muncul dan membagikan 2000 keping spar roh kepada semua orang. Kristal roh ini cukup bagi para tahanan untuk kembali. Setelah membagikan spar roh, Ye Yun Fei mengambil melihat Hu Miao. Dia berbalik dan pergi. "Anak muda, apakah bandit pasir di desa Heifeng itu akan mengejarmu?" Petik 2, salah seorang tahanan meminta dengan hati-hati agar Ye Yun Fei menolong mereka. Tahanan lainnya juga gemetar ketika mendengar permintaan itu, menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka berada di tepi gurun angin hitam. Jika para bandit mengejar mereka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. "Jangan khawatir, bandit pasir di Heifengzai tidak akan mengejar kamu lagi. Karena mereka semua sudah mati. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi bandit pasir," kata Ye Yun Fei dengan tenang, dan kemudian, bersama dengan Hu Miao, pergi dengan cepat menjauh. Di belakang mereka, ratusan tahanan terkejut setelah mendengar perkataan Ye Yun Fei, dan semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hingga beberapa saat kemudian, "Apa kamu mendengar itu?" Pemuda itu mengatakan bahwa semua bandit pasir di Heifengzai sudah mati. Petik 2, semua tahanan merasa lega. Beberapa hari kemudian, berita luar biasa dengan cepat menyebar ke beberapa kerajaan di sekitar Gurun Angin Hitam. Semua bandit pasir di Desa Angin Hitam telah terbunuh. Desa Angin Hitam telah hancur. Dikatakan bahwa seorang pemuda yang melakukannya. Pada hari pertama tahun baru, ketika mereka mendengar berita itu, kebanyakan orang tidak mempercayainya. Namun, beberapa bulan kemudian, setengah tahun kemudian, atau bahkan beberapa tahun kemudian, para bandit di Heifengzai tidak pernah muncul lagi. Semua orang akhirnya memahami bahwa berita itu benar. Pemuda itu adalah pahlawan kita, dia telah menyelamatkan kita. Sejak saat itu, di dekat Gurun Angin Hitam, beberapa daerah yang sering diganggu oleh bandit pasir, menceritakan tentang pemuda misterius yang menghancurkan Desa Angin Hitam. Bab 358.
Setelah meninggalkan para tahanan, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa, memasuki pesawat ruang angkasa, dan bersiap untuk kembali ke ibu kota kerajaan binatang. Pangeran kedua dan putri ketiga telah diselamatkan. Ye Yunfei ingin kembali dan mendapatkan darah buaya berusia 300 tahun dan mayat kaisar binatang tingkat rendah dari kaisar kerajaan binatang. Ye Yunfei percaya bahwa dia adalah murid Akademi Pelindung Dao, dan berdasarkan statusnya, kaisar seharusnya tidak berani mengingkari utangnya. Namun, ketika pesawat ruang angkasa membubung ke langit, dengan tatapan Ye Yunfei, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang berdiri di tembok kota Tianxia tidak jauh dari sana. Salah satunya, seorang pemuda bertubuh kekar, berdiri di tengah. Itu adalah pangeran binatang yang sebenarnya. Seorang lelaki tua berjubah biru, berdiri di samping pangeran binatang yang sebenarnya, adalah Tuan Jiang. Melihat pangeran binatang buas dari kejauhan, Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum. Tuan Jiang, beritahu saya, dapatkah para bandit pasir di Heifengzai itu membunuh Ye Yunfei? Pangeran binatang buas itu bertanya dengan lantang sambil berdiri di tembok kota, memandangi gurun Heifeng. Hehe, pangeran, tolong jangan khawatir. Ada total 4 master di Heifengzai, dan masing-masing memiliki kekuatan alam Suyuan. Di antara mereka, dikatakan bahwa master besar bahkan master di tengah tahap alam Suyuan. Kecuali untuk 4 selain kepala keluarga, ada ribuan bandit pasir dengan kepribadian garang dan kemampuan tempur yang kuat. Terlebih lagi, gurun angin hitam adalah wilayah mereka. Saya percaya bahwa mereka pasti dapat membunuh Ye Yunfei. Petik 2, Tuan Jiang mencibir. 4 penguasa dinasti Yuan, ribuan bandit. Kekuatan Heifengzai sangat kuat. Nah, bocah Ye Yunfei itu, meskipun sedikit aneh, seharusnya tidak menjadi lawan dari para bandit itu. Mari kita tunggu kabar baiknya. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Jiang, pangeran binatang buas yang sebenarnya juga merasa lega. Pada saat ini, kamu tidak akan menunggu kabar baik. Petik 2, ada satu kabar buruk. Petik 2, sebuah suara terdengar. Kemudian, tidak jauh dari sana, seorang pemuda tiba-tiba muncul, dengan tangan di belakang punggungnya, dan menatap pangeran binatang buas dan Tuan Jiang yang sebenarnya dengan mencibir. Ye Yunfei, ini kamu. Kamu belum mati. Pangeran binatang asli dan Tuan Jiang sama-sama tercengang, dan berteriak pada saat bersamaan. Mereka baru saja berbicara tentang Ye Yunfei, tanpa diduga, Ye Yunfei segera muncul di depan mereka. Ye Yunfei, mengapa para bandit pasir di Heifengzai itu tidak membunuhmu? Pangeran binatang asli bertanya dengan enggan. Sangat sederhana, aku membunuh semua bandit itu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membunuhku. Ye Yunfei tersenyum ringan. Haha, nak, apakah kamu sudah membunuh semua bandit di Heifengzai? Kamu tidak ingin mengatakan bahwa kamu sendirian mengambil seluruh Heifengzai. Kamu terlalu pandai menyombongkan diri. Petik 2, pangeran binatang sejati dia tidak bisa menahan tawa, nadanya penuh sarkasme. Huff, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ternyata dia adalah pria yang suka menyombongkan diri. Petik 2, Tuan Jiang juga tidak percaya, dan berkata sambil mencibir. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Ye Yunfei melirik pangeran binatang yang sebenarnya dan bertanya. Ye Yunfei tahu bahwa seseorang pasti menghasut pangeran binatang buas ini untuk membunuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin pangeran binatang buas ini, yang belum pernah bertemu denganku sebelumnya, ingin membunuhnya tanpa alasan? Sombong, kamu bisa mempertanyakan identitas pangeran binatang yang asli. Tuan Jiang memarahi dengan keras. Siapa dia? Aku murid Akademi Pelindung Dao, dan statusku jauh lebih mulia daripada dia. Dia berkolusi dengan bandit pasir di Heifengzai dan ingin membunuhku. Ini adalah pelanggaran berat. Aku bisa membunuhnya kapan saja sekarang. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Tuan Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan tidak memiliki kata-kata untuk dibantah. Memang benar, bahwa Akademi Pelindung Dao adalah kekuatan teratas di Profound Sky Continent, dan murid-murid dari Akademi Pelindung Dao berjalan di benua langit yang mendalam. Semua kekuatan lain harus sopan. Pangeran binatang asli hanyalah seorang pangeran dari kerajaan kelas 2. Dalam hal status, dia benar-benar lebih rendah dari Ye Yunfei. Yunfei, kamu. Pangeran binatang asli juga sangat marah. Memanggil. Sebelum dia selesai berbicara,
Ye Yunfei mendatanginya seperti hantu, dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram lehernya. Kekuatan fisik yang mengerikan dilepaskan dari telapak tangan Ye Yunfei, menghancurkan pangeran binatang buas secara instan, membuatnya sulit untuk bernapas dan bergerak. "Nak, kamu mencari kematian?" Tuan Jiang itu terkejut, tombak hitam pendek muncul di tangannya, meledak dengan cahaya hitam yang tajam, seperti petir hitam, meledak ke arah Ye Yunfei. Segera, gelombang energi hitam meluncur ke arah Ye Yunfei. Tuan Jiang ini memiliki kekuatan tahap awal Yuan Sujing, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Ledakan, Ye Yunfei meninju dengan kekuatan menakutkan yang langsung menjatuhkan Master Jiang kembali. Tangan yang lain sudah meraih tenggorokan pangeran binatang yang sebenarnya dan mengangkatnya. "Nak, lepaskan. Jika kamu berani menyakiti pangeran binatang yang sebenarnya, kamu tidak akan pernah melarikan diri dari kerajaan binatang." Tuan Jiang meraung dengan marah. "Kamu Yunfei, apakah kamu mendengarku? Kenapa kamu tidak segera melepaskanku?" Pangeran binatang buas berteriak dengan suara serak, malu dan marah. "Hei, kamu idiot karena berani mengancamku ketika kamu akan mati." Ye Yunfei tersenyum dingin dan memberinya cengkeraman ringan. "Kako." Pangeran binatang buas berjuang mati-matian, tidak bisa bernapas, dan wajahnya memerah. "Sekarang, kamu bisa memberitahuku. Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku?" Petik 2. Ye Yunfei menatap pangeran binatang buas dengan mata acuh tak acuh, dan bertanya. "Aku berkata, merasakan ancaman kematian." Pangeran binatang buas akhirnya ketakutan dan mengangguk putus asa. Ye Yunfei mengendurkan tangannya. "Ini Feng Yunao. Ini Feng Yunao dari Akademi Tao Anda. Dia menghubungi saya dan meminta saya untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Anda. Dia adalah pelaku kejahatan generasi muda kita di Zhongshu. Jika saya tidak mematuhi niatnya, dia pasti akan membunuh Anda di masa depan. Dia akan membalasku, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukannya." Pangeran binatang yang sebenarnya terengah-engah, dan kemudian berkata dengan suara keras. "Jadi itu Feng Yunao." Ye Yunfei mencibir. "Oke, sekarang, kamu bisa mati," kata Ye Yunfei dengan ringan. "Jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku bisa menjadi budakmu. Aku tidak ingin mati." Petik 2. Merasakan niat membunuh dingin Ye Yunfei, pangeran binatang buas yang sebenarnya sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan hingga dia tidak bisa membantu memohon. "Apakah kamu bersedia menjadi budakku?" Jantung Ye Yunfei berdetak kencang. Pangeran binatang buas ini memiliki kekuatan di tahap akhir alam kental. Jika dia mau, dia harus menjadi budak Ye Yunfei. Kemudian, selama dia melepaskan lautan jiwa tanpa syarat, Ye Yunfei dapat menanam batasan jiwa di lautan jiwanya, untuk benar-benar menaklukkannya. Sebelum itu, Suan Tang, Direktur Kantor Pusat Bank Komersial Lohai, juga seorang master di tahap akhir Condensed Realm, dan juga ditundukkan oleh Ye Yunfei dengan berhasil menanam penahan roh. Bagian tersulit dari menanam pembatasan jiwa adalah membutuhkan kerjasama penuh dari pihak lain. Kalau tidak, jika ada sedikit kecerobohan, kastor dan yang ditanam akan berada dalam bahaya dan akan diserang balik. "Oke, jika kamu bersedia untuk menyerah, aku bisa menyelamatkan hidupmu." Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk. Bab 359. Ye Yunfei, jangan bertindak sembarangan, seru Master Jiang setelah mendengar percakapan antara Ye Yunfei dan Pangeran Binatang Sejati, merasa tidak nyaman. Pangeran Binatang Sejati adalah kaisar berikutnya dari kerajaan binatang segudang kita, dan dia memiliki status bangsawan. Tambahnya dengan keras, Ye Yunfei merespon dengan tenang, "Saya tahu statusnya, tapi dia tidak berhak menyakiti orang-orang yang saya sayangi." Lalu, dia memberikan ramuan hitam kepada pangeran binatang asli dan mengirimnya ke menara hantu, mengambil kehidupan pangeran itu sepenuhnya di tangannya. Setelah itu, Ye Yunfei menatap Tuan Jiang dan bawahan pangeran Zen Beast lainnya, dan dengan cibirannya ia mengucapkan, "Sekarang giliranmu." Tidak butuh waktu lama, Ye Yunfei mengayunkan pedang roh 5 elemen dan menebas dengan cepat. Dimanapun pedangnya melintas, bawahan pangeran binatang asli lainnya langsung mati dan berubah menjadi sampah. Setelah 1 detik, semua orang terbunuh, kecuali Tuan Jiang yang masih hidup dan menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Tuan Jiang menantang Ye Yunfei untuk bertarung, dan melepaskan kekuatan spiritualnya dengan marah, menutupi ruangan yang luas. Namun, Ye Yunfei tidak mundur atau mengelak,
dia membalas dengan 5 pukulan pertama dari True Demon Killing God Fist secara bergantian dan cepat. Saat ia memukul dengan pukulan kelima, Tuan Jiang pun terjatuh dan tewas. Tubuh Tuan Jiang, seperti orang-orangan sawah yang bobrok, terbang terbalik, benar-benar kehabisan napas. Meskipun dia berada di tahap awal dinasti Yuan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak sebaik Dong Guoxiong menghadapi serangan mengamuk Ye Yunfei, dia sama sekali bukan tandingannya. Apa yang terjadi? Akhirnya, pertempuran di tembok kota menarik perhatian para penjaga di kota Tianxia, berteriak dan bergegas menuju bagian tembok kota ini. Dengan gerakan sosok Ye Yunfei, dia naik ke langit dan menghilang seketika. Setelah beberapa saat, sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan cepat menuju ibu kota kerajaan binatang. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei memindahkan pangeran binatang buas yang sebenarnya keluar dari menara hantu. Pangeran binatang buas mengambil pil beracun, hidupnya ada di tangan Ye Yunfei, dan dia tidak berani melawan sama sekali. Ye Yunfei menghabiskan beberapa jam, dan akhirnya berhasil menanam pengekangan jiwa di lautan jiwa pangeran binatang buas yang sebenarnya. Dengan cara ini, pangeran binatang buas yang sebenarnya akan sepenuhnya mematuhi Ye Yunfei. Itu benar, apakah roh pengorbanan berkepala 3 dari kerajaan binatang masih hidup? Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei berkata kepada pangeran binatang yang sebenarnya. Dalam hati Ye Yunfei, dia selalu memikirkan tentang roh pengorbanan berkepala 3. Hidup, roh pengorbanan berkepala 3 dari kekaisaran Wanshu kita semuanya adalah kekuatan dari para master binatang buas. Saat itu, dengan mengandalkan ketiga roh pengorbanan ini, kekaisaran Wanshu kita pernah menduduki peringkat di antara pasukan kelas 1 di Zhongsu. Tapi, sekarang, roh pengorbanan berkepala 3 terlalu tua, ki dan darah mereka telah membusuk, dan kekuatan mereka telah menurun sangat serius. Pangeran binatang asli menjawab dengan hormat. Roh pengorbanan berkepala 3, kira-kira setara dengan kekuatannya sekarang. Tanya Ye Yunfei. Ini setara dengan kekuatan negara Yuanzhou akhir. Namun, roh pengorbanan berkepala 3 dulunya adalah master binatang buas, jadi manusia biasa di negara bagian akhir Yuanzhou seharusnya tidak menjadi lawan mereka. Jawab pangeran binatang buas yang asli. Begitukah? Ye Yunfei sedikit mengernyit. Sangat sulit untuk menghadapi kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini di tahap akhir dari 3 alam Yuan. Tampaknya agak sulit untuk mendapatkan esensi darah dari roh pengorbanan berkepala 3. Ye Yunfei berpikir dalam hatinya. Ye Yunfei telah berhasil mengumpulkan 3 botol esensi darah naga banjir langit. Dia segera akan mendapatkan sebotol esensi darah buaya berusia 300 tahun dan 3 mayat kaisar binatang tingkat rendah dari kaisar binatang kerajaan. Jika Ye Yunfei bisa mendapatkan esensi darah dari roh pengorbanan berkepala 3, maka latihan Jue tubuh tempa darah fusi iblis tingkat kelima akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat kultivasi seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi, semakin tinggi pula bahan kultivasi yang diperlukan. Di lantai 5, esensi darah makhluk biasa memiliki pengaruh yang kecil. Oleh karena itu, Ye Yunfei harus mengumpulkan lebih banyak esensi darah dari makhluk tingkat tinggi agar dapat terus melatih dirinya. Tiba-tiba, Ye Yunfei memikirkan tentang makanan roh pengorbanan berkepala 3. Apa yang biasanya mereka makan? Tanya Ye Yunfei. Roh pengorbanan berkepala 3 jarang makan apapun. Namun, keluarga kerajaan kami secara rutin memberikan mereka bahan alami dan harta dunia untuk dimakan. Selama bertahun-tahun, kami telah mengirim orang kemana-mana untuk mengumpulkan dan membeli bahan-bahan seperti pil penambah kehidupan dan harta surgawi, materi dan bumi, yang disediakan untuk roh pengorbanan berkepala 3, jawab pangeran binatang buas. Itu bagus, Tuhan juga membantuku. Aku telah memurnikan ramuan, kamu mengambilnya kembali, dan menemukan cara untuk mengambilnya untuk roh berkepala 3. Kata Ye Yunfei. Oke, pangeran binatang buas menjawab. Dia sekarang adalah budak Ye Yunfei, tidak peduli apa yang Ye Yunfei katakan padanya, dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, Ye Yunfei segera mengeluarkan tungku alkimia dan memulai alkimia. Memiliki api-api bumi dan San Wuyuo membuat kecepatan alkimia Ye Yunfei menjadi sangat cepat. 1 jam kemudian, Ye Yunfei telah menyempurnakan sejumlah obat mujarab. Semuanya adalah panacea kelas 9. Setiap obat mujarab memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Pil roh ini memang mengandung banyak energi kehidupan,
Tetapi pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menambahkan banyak racun tingkat tinggi ke dalam pil roh ini. Setelah roh pengorbanan berkepala 3 dimakan, mereka akan menjadi lemah di seluruh tubuh, dan efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang. Sebagai seorang alkemis, Ye Yunfei secara pribadi menyempurnakan obat mujarab, betapa pintarnya itu. Ye Yunfei percaya bahwa dengan kekuatan roh pengorbanan berkepala 3, dia tidak akan bisa melihat kekurangan apapun. Kamu bawa pil roh ini ke roh pengorbanan berkepala 3, mereka pasti dengan senang hati meminumnya. Ye Yunfei menyerahkan pil roh halus itu kepada pangeran binatang buas yang sebenarnya. Aku mengerti, Tuan. Pangeran binatang buas mengambil ramuan itu dan menjawab. Setelah 1 hari, Ye Yunfei kembali ke kota kekaisaran kerajaan binatang. Pangeran kedua, putra ketiga, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Hebat. Kaisar melihat sepasang anak yang telah diselamatkan dan sangat gembira hingga dia menangis. Kamu Xiaoxia, kamu adalah dermawan besar keluarga kerajaan kami. Kaisar membawa semua menteri sipil dan militer dinasti Manchu ke Ye Yunfei untuk berterima kasih padanya. Kaisar, tidak perlu terlalu sopan. Tujuan utama saya menyelamatkan orang adalah untuk menyelamatkan darah buaya monster dan mayat kaisar binatang. Jadi, kata Ye Yunfei dengan sangat langsung. Ye Xiaoxia, aku mengerti, aku akan mengambilnya sendiri sekarang. Kaisar secara alami mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei. Terlebih lagi, Ye Yunfei adalah murid Akademi Pelindung Dao, jadi dia tidak berani mengingkari utangnya. Setelah beberapa saat, kamu Xiaoxia, semuanya ada di sini. Kaisar datang ke Ye Yunfei lagi, dan menyerahkan cincin luar angkasa kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya. Benar saja, di ring interspatial, ada sebotol darah buaya berusia 300 tahun dan 3 mayat kaisar binatang tingkat rendah. Bagus sekali, Kaisar, kami sudah beres. Ye Yunfei sangat puas dan tersenyum. Jika Ye Xiaoxia tidak keberatan, aku akan mengadakan perjamuan untuk memperlakukan Ye Xiaoxia dengan megah. Kata Kaisar, itu bagus. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, bagaimanapun, saya ingin tinggal di sini di kota kekaisaran, menunggu pangeran binatang buas mengambil ramuan itu dan memberi mereka makan ke roh berkepala 3. Terima kasih, Xiaoxia Ye, atas wajahmu. Turunkan pesanan, dan segera siapkan perjamuan untuk memberi hadiah kepada Xiaoxia Ye. Teriak Kaisar, cepat dan bertindak. Ye Yunfei menatap pangeran binatang buas yang asli dan mengirimkan transmisi suara. Ya, pangeran binatang buas menjawab, berbalik dan pergi, dan berjalan menuju tempat di mana roh pengorbanan berkepala 3 tinggal. Tiba-tiba, suasana di istana berubah menjadi meriah. Pesta besar akan segera dimulai. Kaisar memimpin menteri sipil dan militer dari dinasti Manchu untuk bersulang pada Ye Yunfei secara bergantian, mencoba yang terbaik untuk menyenangkan tamu kehormatan tersebut. Kamu, Xiaoxia, semua pelayan ini dipilih dengan hati-hati. Mereka berusia 28 tahun dan tidak ada yang kurang cantik di antara mereka. Malam ini, biarkan mereka melayani pemuda itu ke tempat tidur, ujar Kaisar. Setelah mengisi piala anggur, Kaisar memerintahkan Kasim untuk membawa selusin wanita istana yang cantik datang ke Ye Yunfei dan berbicara dengan lantang. Lebih dari selusin dayang istana, semuanya berlutut di depan Ye Yunfei dan menundukkan kepala serta alis mereka, sambil mengintip Ye Yunfei satu persatu, menunjukkan kekaguman. Betapa beruntungnya seseorang yang bisa mendapatkan perhatian dari Kaisar dan menteri sipil serta militer dinasti Manchu. Kendati begitu, pelayan istana ini tidak menunjukkan sikap keberatan terhadap permintaan Ye Yunfei. Mereka saling bertukar pandang dengan diam-diam, sering mengedipkan mata, dan menunjukkan sikap ramah, membiarkan Ye Yunfei memilih dan memilih dengan leluasa. Bab 360. Malam itu, setelah perjamuan berakhir, beberapa pelayan cantik mengantar Ye Yunfei ke istana untuk beristirahat. Namun, Ye Yunfei memutuskan untuk memecat mereka semua. Setelah itu, dia duduk bersila di dalam istana dan beristirahat. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei tidak pernah bertemu dengan wanita cantik sebanyak ini. Meskipun banyak orang suci dan putri dari keluarga kaya yang menawarkan diri untuk dikirimkan kepadanya, Ye Yunfei bahkan tidak mengindahkannya. Namun, pada saat tertentu, ekspresi Ye Yunfei berubah ketika dia mengeluarkan batu giok komunikasi. Tuan, saya telah memberikan obat mujarab untuk roh pengorbanan berkepala 3.
Mereka sangat bersemangat dan sudah mengambil makanan, begitu bunyi pesan dari pangeran binatang buas yang asli. Ye Yunfei mengangguk puas karena obat itu akan membantunya menyelesaikan masalah dengan roh pengorbanan berkepala 3. Setelah 1 malam, obatnya akan bekerja sepenuhnya. Besok, aku bisa bertindak, pikir Ye Yunfei dalam hati. Keesokan harinya, seorang kasim tua tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Ye Shaoxia, Kaisar ingin bertemu denganmu, kata kasim tua itu dengan hormat. Ye Yunfei terkejut dan bertanya, mengapa Kaisar mencariku saat ini? Keluarga kami tidak begitu jelas. Saya kira, Kaisar memiliki beberapa harta dan ingin memberikannya kepada Ye Shaoxia secara pribadi. Lagi pula, Ye Shaoxia masih muda dan menjanjikan, dan dia pasti akan menjadi orang penting di Province Sky Continent di masa depan, jelas kasim tua tersebut. Oke, pimpin jalan, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei adalah orang yang berani dengan keterampilan tinggi, jadi dia tidak takut dan tidak kenal takut. Beberapa saat kemudian, di bawah kepemimpinan kasim tua, Ye Yunfei datang ke istana yang relatif jauh. Aneh, setelah memasuki istana, Ye Yunfei seketika menyadari keanehan yang terjadi di sekitarnya. Tiba-tiba, 5 gelombang kekuatan spiritual yang menakutkan muncul dan melambung tinggi seperti gunung berapi yang meletus dan air pasang yang deras. Terasa getaran hebat di langit dan bumi, suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru. Yunfei, keluarlah dan kau akan mati. Tawa liar terdengar di kejauhan. Kemudian, tangan yang sangat kuat dan penuh dengan kekuatan spiritual melambung ke arah Ye Yunfei. Seketika itu, serangan ini seolah-olah ledakan gunung berapi atau kuda yang lari dengan kekuatan dan aura yang sangat menakutkan. Ye Yunfei sudah mempersiapkan diri sejak lama. Dia memakai jubah bayangan langit, dengan cepat mundur 1 langkah dan menghindari serangan itu dengan gesit. Kemudian, 6 orang bertopeng muncul di sekeliling istana. Semuanya adalah penguasa di tingkat bangunan Yuan. 2 di antaranya berada di tahap tengah dinasti Yuan dan 3 lainnya di tahap awal dinasti Yuan. Kamu berada di sini, jadi kenapa masih bersembunyi? Ye Yunfei menatap 5 penguasa bangunan Yuan dan mengeluarkan ekspresi sinis. Ye Yunfei, kau akan mati hari ini. Satu dari mereka dengan nada dingin berkata, aku tahu kau punya teknik tubuh yang unik dalam kultivasi, tapi di ruangan ini, kami sudah membentuk formasi ruang yang besar, sulit bagimu untuk terbang. Benarkah? Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Seketika itu, kekuatan jiwanya melepaskan diri dan mulai menganalisis formasi ruang dan waktu yang menyelimuti istana. Ayo kita lakukan, kata seorang master dari Yuan Builder. Boom! 5 master alam pembangun Yuan meletus pada saat yang sama, dan ketika mereka dibebaskan, pemaksaan kekuatan spiritual, seperti longsoran gunung dan kebocoran laut, mengguncang seluruh dunia, bergemuruh dan bergetar. Mati! 5 master alam Yuan Zhu bergegas menuju Ye Yunfei pada saat yang sama, menyeret keluar 5 balok asap energi seperti asap. Serigala, bunuh! Ye Yunfei meraung, dan bertarung dengan 5 penguasa alam Yuan Zhu. Saat ini, Ye Yunfei belum menganalisis secara menyeluruh susunan ruang waktu di sekelilingnya. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk melarikan diri keluar angkasa. Harus bertarung. 5 Yuan Zhu Jing melancarkan serangan bersama, dan kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Ye Yunfei menggunakan semua seni bela diri yang telah dia latih untuk melawan musuh. Boom! Di tengah pertempuran sengit, energi pertempuran yang dahsyat menyebar ke segala arah seperti laut dalam. Kematian. Pada puncak pertempuran, 5 penguasa dunia Yuan Zhu berteriak bersamaan. Ledakan. Tubuh Ye Yunfei terlempar terbang oleh 5 master alam Yuan Zhu. Meskipun kekuatan tempur Ye Yunfei sangat tangguh, dia agak malu saat menghadapi 5 alam pembangun Yuan pada saat bersamaan. Secara khusus, ada 2 master di tahap tengah Yuan Zhu Jing. Poin terpenting adalah kekuatan tempur Ye Yunfei telah turun drastis karena dia tidak bisa melarikan diri keluar angkasa. Setelah itu, Ye Yunfei dibombardir berkali-kali dan dipenuhi bekas luka. Hanya saja Ye Yunfei mengolah tubuh Jiamu Qingdi, meskipun dia terus-menerus terluka, kemampuan perbaikannya yang mengerikan masih berjalan. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak dalam bahaya besar. Bahkan, di bawah serangan balik kekuatan penuh Ye Yunfei, 3 tahap awal tahap Yuan Zhu semuanya terluka parah. Bagaimana mungkin? Kekuatan tempur anak ini sangat menakutkan. Keduanya di panggung tengah Yuan Zhu Jing meraung lagi dan lagi. Apa yang terjadi? Saat ini,
Kaisar telah tiba dengan sejumlah besar penjaga istana, berteriak dan membuat kekacauan. Keluar, salah satu master di tahap tengah alam Yuan Shu berteriak dengan tegas. Gemuruh, tuan di tahap tengah alam Yuan Shu ini melepaskan tekanan spiritual yang menggelembung dan menghancurkan kaisar dan penjaga istana. Para penjaga istana terlempar kaget, dan omong kosong itu hilang. 5 master alam pembangun Yuan. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Kaisar tidak pernah berani mendekat lagi. Kamu Yun Fei, hari ini, kamu dikutuk. Bukankah kamu sangat cantik di wilayah timur? Tidak menyangka bahwa ketika kamu datang ke Zhongzhou, itu akan menjadi tempat pemakamanmu. Berdiri, dengan cara ini, kamu harus menjadi siswa dari wilayah timur. Tapi, menurutku, kamu terlalu banyak berpikir. Sangat sulit untuk membunuhku berdasarkan kamu sendiri. Petik 2, Ye Yunfei menebak 5 Yuan Shu Jing sekaligus, seorang ahli. Saat ini, Ye Yunfei sudah dipenuhi bekas luka, tetapi kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh Jiamu Qingdi terus berfungsi, membuat luka Ye Yunfei tidak terlalu serius. Tuan, apakah Anda ingin kami keluar dan membantu? Hu Miao bertanya. Huang Chang juga sedikit khawatir tentang Ye Yunfei, dan siap untuk membantu. Tidak perlu, mereka tidak bisa membunuhku. Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, akhirnya kita bisa memecahkan susunan ruang waktu ini. Ye Yunfei berkata dengan lega. Sebagai seorang kaisar surgawi, seseorang harus tahu betapa gemilangnya kultivasi Ye Yunfei. Tidaklah mudah untuk mengandalkan formasi yang diatur oleh para prajurit alam Yuan Shu ini, dan sulit untuk menghentikan Ye Yunfei. Kini, Ye Yunfei telah menganalisis secara mendalam susunan ruang waktu di sekelilingnya. Aku akan mengingat semua yang terjadi hari ini, ucap Ye Yunfei dengan senyum dingin. Lalu, ia mundur dengan kuat, dan setiap langkahnya menginjak simpul dari formasi ruang waktu itu. Dentuman, formasi besar ruang dan waktu yang melingkupi istana terus bergetar. Setelah itu, Ye Yunfei keluar dari jangkauan susunan ruang waktu. Bagaimana ini mungkin? Kelima Master Yuan Builder Realm tercengang. Mereka tidak percaya, mereka telah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan formasi ruang waktu ini, dan awalnya mereka berpikir bahwa mereka pasti bisa menjebak Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei berhasil keluar dari masalah dengan tidak terduga. Jangan biarkan dia kabur. Kelima Zhu Yuanjing merasa terkejut dan marah, lalu mereka menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk mengejar Ye Yunfei dengan putus asa. Tapi, Ye Yunfei telah terpisah dari formasi ruang waktu, seperti naga kembali ke laut, tak mungkin para penguasa dinasti Yuan dapat mengejarnya. Panggilan, Ye Yunfei segera menghilang. Aku akan menyelesaikan hutangmu. Itulah yang diucapkan Ye Yunfei sebelum menghilang. Bersambung,